Shalom, jumpa kembali di YouTube channel saya, Family Samalo. Ya, untuk kali ini saya akan membawakan tentang rahasia umur panjang menurut Alkitab, ya, bukan menurut saya, ya, menurut Alkitab. Di sini saya ambil dari uh, Keluaran 20 ayat 12. Itu kita sudah tahu semua itu yang ditulis tangan oleh Allah sendiri di batu batu uh, yang dibawa oleh Musa ke Gunung Sinai, ya, batu hukum Taurat. Di situ ditulis di ayat 5 bahwa hormati Allah ayah ibumu supaya umurmu panjang, ya. Jadi ternyata menghormati ayah ibu itu uh, menentukan juga kita umur panjang, ya. Sering saya katakan kepada anak-anak saya bahwa kami orang tuanya bukan gila hormat, ya, tidak untuk dihormati oleh anak-anak. Tetapi di saat kalian menghormati orang tua, itu kalian sedang melakukan firman Tuhan dan kalian sedang menabur menabur satu umur panjang, ya. Oleh sebab itu kuncinya untuk kita umur panjang salah satunya adalah menghormati orang tua. Mungkin kita berkata bahwa, oh, orang yang mati muda atau apa itu mungkin nggak menghormati orang tuanya. Enggak, saya juga nggak menghakimi seperti itu, ya. Tapi ini menurut Alkitab, ya, menurut Alkitab. Jadi banyak penyebab-penyebab orang juga mati, meninggal, ya. Bukan karena tidak menghormati orang tua saja, tapi menurut Alkitab salah satu untuk orang umur panjang adalah menghormati kedua orang tuanya, ya. Dan yang kedua ialah Mazmur 91 itu, ya, ayat 14 sampai 16 itu juga, ya. 91 itu ayat 14 sampai dengan 16, ya. 91, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dahsyat sekali. Ini melekat kepada Tuhan, ya. Kita melekat kepada Tuhan. Ya, itu kuncinya juga untuk kita umur panjang. Kita melekat kepada Tuhan. Jadi kalau nggak melekat pada Tuhan, oh, ya, seperti pertanyaan di dalam grup kami juga pernah kami, kalau kami cool, ya, banyak yang mempertanyakan hal-hal ini. Seperti ada juga di Amsal dikatakan takut akan Tuhan memperpanjang umur, ya. Ini menentukan takut akan Tuhan juga memperpanjang umur. Nah, itu ada teman juga menanyakan, oh, kalau tidak takut Tuhan berarti kalau yang meninggal muda berarti tidak takut Tuhan dong, ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menghakimi mereka. Tapi kembali lagi, semua soal mati atau hidup itu Tuhan yang menentukan. Tetapi ini kesaksian-kesaksian yang dibawakan oleh tokoh-tokoh Alkitab, ya, bagaimana untuk kita bisa umur panjang, yaitu takut akan Tuhan, kita menghormati orang tua kita, ya, kita memiliki hikmat, ya, harus bagaimana kita
memiliki hikmat dalam hidup kita ya, seperti di Amsal pasal 3 itu ya. Amsal pasal 3 Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Ya, ini kita tidak jauh daripada ajaran-ajaran Tuhan ya. Itu menurut Salomo ya. Jangan kita menjauhkan diri. Sampai dikatakan tulis itu di loh hatimu dan kalungkan itu di lehermu. Supaya maksudnya kita tulis di loh hati kita atau kalungkan supaya itu firman-firman itu menjadi suatu perhiasan buat kita ya. Dan itu juga mungkin jadi penuntun di dalam kehidupan kita. Jadi dia menuntun kita ke jalan yang benar sehingga kita tidak belok ke jalan-jalan yang salah gitu ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Nah, yang terakhir itu di dalam Efesus 6 ya. Efesus 6 itu ya, di situ dikatakan hormatilah ayah ibumu supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya. Itu diulang lagi oleh Rasul Paulus, surat Rasul Paulus kepada Efesus itu dikatakan hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janjinya ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya. Supaya kita berbahagia, bukan hanya panjang umur saja, panjang umur tapi kalau kita menderita terus buat apa? Susah terus dan menyedihkan ya. Ini malah dibilang supaya kamu berbahagia ya, berbahagia dan panjang umurmu di muka bumi ini. Nah, saya mau bawakan satu kesaksian buat tentang Efesus pasal 1, Efesus pasal 6 ayat 2 ya. Efesus, saya mau membawakan kesaksian tentang Efesus 6 ayat yang kedua ya, itu hormati ayah dan ibumu. Ya, ini adalah suatu perintah yang penting ya. Nah, pernah ada satu ponakan dari suami saya, dia menghamili seorang gadis muslim dan dia itu Islam fanatik sekali ya, Islam fanatik sekali. Dan satu kali waktu dia datang di rumah, dia sudah diancam oleh keluarganya, kalau kamu tidak menikahi, saya akan potong-potong kamu. Nah, dia datang minta petunjuk kepada kami dengan Pak John, dengan suami. Dia katakan, bagaimana ini Om dan Tante. Nah, kami kasih ayat ini, ayat Efesus 6 ayat 2 ini ya. Tentu bertolak belakang dengan situasi yang dia hadapi. Yang satu, ya dia harus menghormati orang tuanya, yaitu tidak boleh menikah dengan wanita itu secara muslim. Nah, yang masalahnya kalau dia tidak menikah, dia harus mati terpotong-potong. Jadi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di sini dijanjikan supaya umurmu panjang dan berbahagia di bumi ya. Jadi kadang situasi yang kita hadapi bertolak belakang dengan firman Tuhan ya. Nah, saat itu kami doakan dan kami suruh kembali ke tempatnya dia dan katakan kepada keluarga itu bahwa
saya mau menikah, bertanggung jawab, tapi satu hal, saya tidak mau meninggalkan keyakinan saya, ya. Kami pun juga diancam oleh keluarganya, tapi kami minta kesempatan 2 minggu karena waktu itu kami sedang Natal, ya. Nanti selesai Natal, Tahun Baru, kita selesaikan dengan baik gitu. Sampai keluarga mereka itu datang di rumah dan mereka bilang itu ilmunya kuat-kuat, ya, ilmunya pada kuat-kuat, tapi waktu mereka masuk dalam rumah, mereka begitu sopan, begitu ngomong, yang baik. Jadi kami katakan, "Beri kami kesempatannya, kami selesai Natal, kita selesaikan ini." Dan mereka terima. Satu kali waktu mereka telepon saya, "Bagaimana Bu keputusannya?" Eee, terus saya jawab, eee, "Iya, keputusannya dia harus bertanggung jawab dengan perbuatannya, ya. Dia harus menikahi, tetapi dia tidak boleh meninggalkan keyakinannya." Itu, eee, keputusan dari kami keluarga. Nah, sampai ngancam, "Ibu, kami sudah datang baik-baik, jangan sampai kami melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, itu bukan salah kami lagi." Ya, terus akhirnya kami minta kesempatan lagi untuk kami, menyelesaikan. Kami doa, kami suruh berpuasa itu anak dan kami pun juga menopang dia dengan doa puasa. Akhirnya kalau nggak salah itu tanggal 5 Januari, eee, kami dapat kabar bahwa wanita itu telah melahirkan dan anaknya meninggal. Bukan bukan keinginan kami untuk meninggal, karena itu juga darah daging kami. Tapi itulah jalan Tuhan bagaimana. Dan setelah itu anak melahirkan dan meninggal, dia tidak menuntut lagi untuk dinikahi karena mereka juga muslim yang fanatik, tidak mungkin mereka itu berpindah, masuk di agama Kristen. Jadi inilah satu, firman Tuhan yang sungguh terbukti ya, eee, kalau kita menghormati orang tua itu pasti umur panjang. Dia tidak jadi dipotong-potong, dia tidak jadi dibunuh, tetapi Tuhan yang bertindak bagaimana dan sampai sekarang tidak ada tuntutan apa-apa dan anak ini sudah hidup dengan berbahagia dengan istrinya yang seiman, ya sudah punya anak. Jadi itulah suatu kesaksian-kesaksian bagaimana kita hidup, eee, menghormati orang tua, ya. Bagaimana ada umur panjang di atasnya sekalipun mungkin bertolak belakang dengan situasi yang kita alami. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Bye.